Janda miskin ini telah memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Bacaan Injil Minggu 7 November 2021, Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan uang ke dalam peti itu. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah persembahan seorang janda merupakan kisah yang cukup terkenal dalam kitab suci. Hampir semua orang mengetahui tentang kisah ini. Bahkan persembahan seorang janda miskin kerap dijadikan sebagai model persembahan bagi orang Kristen. Mengapa Yesus mengangkat kisah janda miskin ini sebagai kisah yang penting untuk para pendengarnya? Jika kita simak perikop ini, seolah-olah orang-orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang besar itu salah. Apakah benar demikian? Bila kita melihat kebudayaan setempat, posisi seorang perempuan sangatlah tidak baik pada masa itu. Perempuan tidak bisa bebas. Gerak-geriknya selalu dibatasi, termasuk untuk pergi ke bait Allah. Dalam pandangan masyarakat Israel, tempat yang cocok untuk perempuan itu adalah di rumah, melakukan perannya sebagai istri dan juga ibu rumah tangga. Ketika seorang perempuan menikah, maka secara otomatis ia akan menjadi milik suaminya, termasuk seluruh hartanya. Ketika sang suami meninggal, maka posisi perempuan menjadi tidak aman, karena orang yang melindunginya sudah tidak ada. Maka kata janda yang dimaksud dalam kitab suci, dalam perikop ini, adalah perempuan yang telah berpisah dengan suaminya yang disebabkan oleh kematian. Berdasarkan latar belakang budaya tersebut, tentu kita dapat membayangkan bahwa hidup para janda pada saat itu sangatlah susah. Dengan ruang gerak yang dibatasi, pasti akan sangat sulit memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, janda miskin ini
masih bisa memberikan persembahan di bait Allah, meskipun jumlahnya kecil. Itulah yang menarik dalam perikop ini. Persembahan yang diberikan oleh janda tersebut itu adalah 2 peser. Peser merupakan satu-satunya koin Yahudi yang disebut dalam Perjanjian Baru. Uang ini terbuat dari perunggu. Peser sering juga disebut dengan lepton, yang artinya kecil atau mungil. Sehingga peser dapat diartikan sebagai mata uang yang paling rendah atau paling kecil nilainya dan memiliki ukuran yang kecil pula. Pada waktu itu, 1 peser sama dengan 1/120 dinar. Kalau dilihat dalam Matius 20 ayat 2, disebutkan bahwa upah buruh adalah 1 dinar sehari. Itu berarti jumlah yang diberikan oleh janda miskin sebagai persembahan jauh lebih kecil dari upah buruh dalam 1 hari kerja. Pemberian janda miskin tersebut juga dapat diartikan dengan 2 logam kecil yang sangat sedikit nilainya, atau 2 keping uang receh yang paling kecil nilainya. Kalau sekarang mungkin kira-kira uang receh. Melihat situasi janda itu, maka sebenarnya uang senilai 2 peser pasti sangat berarti baginya. Meskipun dengan uang itu, kebutuhan dasarnya pun tidak tercukupi. Tetapi mungkin dengan uang itu, dia hanya dapat membeli sedikit makanan atau kebutuhan lainnya. Untuk itulah mengapa Yesus menyebutnya sebagai janda yang miskin. Lalu, mengapa uang yang bernilai kecil itu menarik perhatian Yesus pada saat itu? Jika bicara tentang persembahan, kita tentu mengerti bahwa persembahan adalah pemberian kita kepada Allah sebagai tanda ucapan syukur kita dari rahmat dan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan biasanya orang akan memberikan persembahan diambil dari kelebihannya. Yang menjadi berbeda ketika seorang janda miskin memberi dari kekurangannya. Persembahan janda miskin ini menjadi perhatian Yesus karena dia mengetahui betapa besar pengorbanan wanita itu. Jika janda itu hanya memiliki 2 koin saja, berarti setelah itu dia tidak bisa makan atau nggak bisa beli makan atau kebutuhan lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, persembahan kepada Allah sebenarnya tidak dilihat dari nilainya, tetapi dari pengorbanan yang dilakukan saat memberikan persembahan itu. Janda miskin tersebut memberikan seluruh nafkahnya kepada Allah. Ia memberikan semua yang ia butuhkan untuk bertahan hidup kepada Tuhan. Yang berasal dari Allah, dia kembalikan kepada Allah. Dan itulah yang berkenan di mata Tuhan. Maka menjadi jelas bahwa yang hendak ditekankan oleh Yesus dalam kisah ini adalah bukan tentang uang, atau bukan juga tentang kaya dan miskin, atau seberapa besar jumlah yang kita persembahkan kepada Allah. Tidak juga tentang anggapan yang salah tentang orang kaya yang memberikan persembahan secara lebih banyak. Yesus mau menekankan keikhlasan dan ketulusan untuk memberi, meskipun situasinya tidak memungkinkan untuk memberi. Gambaran persembahan janda miskin ini
mengajak kita untuk merenung sejenak. Mari kita belajar dari keikhlasan seorang janda miskin ini. Apakah persembahan kita selama ini kita berikan untuk Tuhan dengan hitung-hitungan? Apakah dengan tulus? Apakah memang juga dengan kekurangan kita? Atau dengan tujuan supaya mendapatkan pujian dari orang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Dan Tuhan melihat iman kita, bukan duit kita. Jika manusia menilai dari jumlah materinya, Tuhan menilai dari seberapa besar pengorbanan yang kita berikan pada saat memberikan persembahan itu. Wanita itu, sekalipun miskin, dia tidak menjadi orang yang ingin menerima berkat saja, tetapi memiliki hati untuk memberi. Dia memiliki iman bahwa Tuhan sanggup memeliharanya meskipun berkekurangan. Tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya atau kegelisahan dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan segalanya. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.